Halo Sobat Sebalai, selamat datang di podcast Sayap BKK. Siap akan layanan prima BKK kelas 2 Pangkal Pinang. Kali ini bersama saya Tia Katiani yang akan membahas mengenai pelayanan vaksin yang ada di BKK Pangkal Pinang. Nah, kali ini saya sudah bersama dokter BKK kelas 2 Pangkal Pinang, yaitu Dr. Elfrida Cibro. Halo dok, apa kabar? Halo, selamat pagi, salam sehat buat Sobat Sebalai semuanya. Oke, terima kasih dokter atas waktunya yang sudah menyempatkan diri untuk hadir ke podcast kita. Oke, langsung aja dok ya, kali ini kita akan bincang-bincang nih mengenai pelayanan vaksin yang ada di BKK. Supaya nih sobat-sobat Sebalai nih yang masih pada bingung, apa sih vaksin yang ada di BKK Pangkal Pinang ini, di mana vaksinnya, terus prosesnya seperti apa. Nah langsung, hari ini kita akan bahas bersama-sama dengan Dr. Elfrida. Oke dok, untuk pelayanan vaksin nih dok, pelayanan vaksin apa saja dok yang ada di BKK kelas 2 Pangkal Pinang? Oke Sobat Sebalai, di kantor kita, Balai Kekarantinaan kelas 2 Pangkal Pinang, itu ada berbagai macam vaksin. Nah, vaksin yang paling sering kita gunakan itu vaksin meningitis, vaksin yellow fever, dan juga ada vaksin COVID. Nah, jika Sobat Sebalai mau datang vaksin, silakan datang ke kita akan layani dengan sepenuh hati. Seperti itu. Oke, mantap sekali ya. Nah, untuk waktu pelaksanaan vaksinnya, waktu pelayanan. Nah, jadi Sobat Sebalai misalkan yang mau datang nanti nih jadi tahu dari jam berapa sampai jam berapa nih untuk pelayanan vaksin di BKK Pangkal Pinang. Oke, kalau di BKK Pangkal Pinang, Sobat Sebalai yang mau datang vaksin itu silakan datang mulai dari jam 8 pagi sampai jam 15 waktu Indonesia Barat atau jam 3 sore. Nah, di antara jam itu nanti Sobat Sebalai yang ingin vaksin, itu petugas kita standby untuk melayani Sobat Sebalai. Oke, berarti dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Nah, untuk harinya dok, hari apa aja dok? Senin sampai Jumat kah atau Sabtu Minggu masih ada pelayanan nggak? Oke, untuk saat ini kita masih melakukan pelayanan Senin sampai Jumat saja. Oke. Cuman kalau Jumat itu di jam 11 itu jam untuk isoma. Jadi teman-teman untuk sholat Jumat itu spare-nya sampai jam 1 siang. Oke, berarti yang mau Sabtu Minggu kita pelayanan vaksin di BKK tutup ya Sobat Sebalai ya. Oke, dan untuk tujuan vaksin itu apa sih dok? Kenapa sih vaksin itu diwajibkan? Nah, sebenarnya vaksin itu sebaiknya dilakukan bagi semua orang-orang yang ingin berangkat ke Tanah Suci ataupun ke daerah-daerah yang diwajibkan. Vaksin itu sangat bagus, jadi dengan divaksin maka kita akan terbentuk daya tahan tubuh sehingga Sobat Sebalai yang pergi umroh, haji, ketemu sama orang-orang, kita sudah mempunyai proteksi perlindungan dalam diri kita sehingga kita terhindar dari penyakit meningitis atau penyakit yellow fever atau penyakit-penyakit lainnya. Jadi sangat disarankan untuk vaksinasi. Seperti itu. Jadi untuk Sobat Sebalai yang mau umroh, jangan lupa untuk vaksin meningitis karena itu efeknya sangat bagus sekali untuk tubuh kita ya, berarti dok ya, Iya, untuk benar. mencegah penyakit yang tadi dokter sebutkan. Nah, untuk persyaratannya nih dok, apa aja persyaratannya dok yang harus disiapkan? Nah, persyaratannya itu secara administratif, Sobat Sebalai cukup bawa paspor sama KTP saja, masing-masing satu rangkap. Itu untuk persyaratan administratif. Kalau untuk persyaratan kesehatan, yang penting Sobat Sebalai itu sehat, itu aja. Oke, berarti hanya paspor, fotokopi paspor, dan fotokopi KTP Ya, ya? tapi sebelum vaksin sebaiknya daftar online dulu. gitu. Karena kita ada registrasi online yang bersifat nasional, jadi Sobat Sebalai boleh daftar registrasi kapan aja dan menentukan kapan mau divaksin, jam berapa itu sudah ada di websitenya kita di bkkpangkalpinang.com. Nah, nanti Sobat Sebalai nanti bisa menentukan hari apa Sobat Sebalai mau divaksin. Nah, silakan pilih, di situ sudah ada tersedia. Tapi jika Sobat Sebalai yang tidak daftar online, nggak apa-apa, silakan datang aja ke kantor kita. Nanti petugas kita akan memfasilitasi dan membantu Sobat Sebalai untuk daftar online. Seperti itu. Oke, berarti Sobat Sebalai yang mau pelayanannya lebih cepat berarti dok ya? Iya, benar. Baiknya registrasi online, tapi jangan khawatir bagi yang belum
registrasi online atau yang tidak bisa melakukan registrasi online, pastinya staf di BKK Pangkal Pinang ini akan dengan senang hati membantu Sobat Sebali semua ya. Nah, sekarang alur pelayanan vaksin dok, bagaimana dok? Mulai dari misalkan Sobat Sebali datang ke BKK Pangkal Pinang, nah alurnya itu seperti apa? Nah, Sobat Sebali nanti datang saja ke perkantoran kita di komplek kantor gubernur di Air Item. Nanti Sobat Sebali nanti boleh bertanya ke security, nanti akan diarahkan ke front office. Nah, di front office nanti Sobat Sebali akan diterima untuk registrasi. Nah, jika sudah bawa perlengkapan registrasi online, itu boleh langsung datang ke tim medisnya, tim screening medis. Nah, di tim screening medis itu nanti akan diperiksa secara kesehatan. Nah, setelah oke dalam segi administrasi dan segi medis, nanti dokter kita akan memvaksin Sobat Sebalai. Setelah divaksin, nanti akan terbitlah dan akan diterima buku kuning, buku ICV. Oke, cukup jelas ya penjelasan dari Ya, dokter ya. nah itu waktunya 25-30 menit ya. Oke, lumayan lah ya, lumayan singkat ya. Jadi Sobat Sebali yang mau vaksin langsung aja datang ke BKK Pangkal Pinang. Nah, Sobat Sebali pasti bertanya-tanya berapa sih harga vaksinnya dok? Tarif vaksinnya itu sendiri? Oke, kalau untuk vaksin meningitis harganya itu 305.000 dengan perincian harga vaksin 260.000, untuk biaya kesehatan 20.000 dan buku ICV-nya 25.000. Jadi total 305.000. Nah, untuk vaksin yellow fever itu totalnya 345.000 dengan perincian harga vaksinnya 300, pelayanan 20.000 dan buku ICV 25.000, 345.000. Oke, siap Dan dok. itu dibayar PNBP ya, tidak boleh bayar cash. Oh, berarti tidak menerima cash ya. Nah, Sobat Sebalai persiapkan karena di BKK Pangkal Pinang ini pembayarannya tidak menerima cash. Jadi melalui PNBP ya. Nah, untuk tadi dokter kan ngomongin nih buku ICV. Nah, apa dok ICV itu dok? Bisa dijelaskan dok supaya Sobat Sebalai ini makin jelas. ICV itu singkatan dari International Certificate of Vaccination. Nah, ini saya bawa contohnya. Nah, ini namanya ICV. Kalau orang awamnya travel bilangnya buku kuning. Nah, di buku kuning ini setelah divaksin nanti Sobat Sebalai akan dapat buku kuning ini kurang lebih 25 menit penerbitannya. Nah, di buku kuning ini nanti Sobat Sebalai tertera nama sesuai paspor, nomor paspor. Nah, di halaman selanjutnya itu nanti nama, tanggal lahir, identifikasi sesuai dengan paspor. Nah, di sini juga tertulis nanti nama vaksin yang didapatkan oleh Sobat Sebalai, terus tanggal penyuntikan vaksin, nama dokter, instansi rumah sakit atau kalau kita Balai Kekarantinaan Kesehatan Pangkal Pinang beserta dengan cap stempelnya. Nah, di sini tanggal expirednya. Nah, Sobat Sebalai yang vaksin di Balai Kekarantinaan Kesehatan kelas 3 Pangkal Pinang, masa vaksinnya itu selama 3 tahun. Jadi, Sobat Sebalai mau umroh atau mau haji reguler, haji plus, itu selama masih belum expired di tanggal ini, tak perlu vaksin lagi, nanti cukup bawa bukunya ini selama masih 3 tahun itu masih berlaku. Oke, berarti buku ICV atau buku kuning ini nggak boleh hilang dok ya? Ya, nggak boleh. Ini dokumen negara ya. Oke, jadi Sobat Sebalai yang sudah suntik jangan sampai hilang nih buku ICV-nya supaya nanti kalau mau umroh lagi nggak usah capek-capek suntik lagi karena sudah ada, tinggal tunjukin aja bukunya selama belum expired ya. Oke dok, nah untuk persiapan Sobat Sebalai sendiri nih dok, kalau mau vaksin kira-kira apa aja sih yang harus disiapkan sebelum vaksin ini? Selain syarat-syarat dokumen yang saya sebutkan tadi dari segi kesehatan, jangan sampai sakit. Nah, karena orang-orang yang mau vaksin itu harus dalam kondisi fit, tidak boleh demam, tidak boleh batuk, tidak boleh pilek. Jadi kondisi kita itu harus fit. Nah, bagi Sobat Sebalai yang punya penyakit-penyakit tertentu, misalnya hipertensi, penyakit jantung, harus minum obat yang teratur, jaga kesehatan. Nah, jadi saat ketemu sama tim medis kita itu kondisinya benar-benar fit ya. Jadi obat yang biasa diminum silakan minum di teratur. Jangan sampai nanti yang biasanya ada tensi tinggi waktu mau vaksin belum minum obat tensi, efeknya nanti tensinya tinggi. Nah, jadi jaga kesehatan, minum obat teratur bagi yang semua jamaah yang memang rutin minum obat seperti. Berarti memang
Sobat Sebalai harus persiapkan diri sefit mungkin ya sebelum vaksin. Bagi yang punya penyakit bawaan seperti darah tinggi tadi dokter bilang ya, harus diminum dulu obatnya supaya nanti ketika vaksin bisa langsung divaksin, bisa langsung disuntik. Jangan nanti darahnya tentunya tinggi ternyata nggak bisa vaksin gitu dok ya. Iya, betul. Oke, jangan lupa persiapkan dirinya ya. Nah, tadi dokter udah sebutkan ya, tadi masa berlaku vaksin itu 3 tahun ya dok ya. Iya. Jadi bagi teman-teman yang masih berlaku masa vaksinnya nggak perlu disuntik lagi berarti dok ya? Iya, kalau mau ke Tanah Suci lagi. Oke. Nah, sekarang Sobat Sebalai ini mungkin banyak yang takut gitu dok. Aduh, takut nih mau divaksin gitu kan. Takut nanti jadi demam, jadi malah sakit gitu kan. Nah, kira-kira apa sih dok dampaknya dok dari setelah vaksin meningitis atau yellow fever ini? Dan misalkan kalau misalnya demam atau bengkak tuh apa yang harus Sobat Sebalai lakukan? Kalau dinyatakan dampak itu sebenarnya lebih banyak dampak positif ya. Rata-rata itu dampaknya dampak positif, di mana kita terlindungi dari segi daya tahan tubuh. Jadi kita nggak perlu takut lagi ketemu orang nanti terkena meningitis. Kalau kita sudah divaksin itu kita sudah tercover, sudah terlindungi. Tapi namanya imunisasi, ya namanya disuntik nanti akan bisa bengkak ya, bisa agak pegel-pegel, nanti kompres pakai air hangat. Nah, terus kalau dia demam sama kayak anak-anak imunisasi, ini nanti akan demam, meriang 1-2 hari. Minum paracetamol aja, nggak usah takut, demamnya itu paling lama itu 1-2 hari. Jadi, tapi bisa aja tidak demam. Jadi, kalau misalnya Sobat Sebalai ini habis vaksin tidak demam, nggak usah takut. Tiap orang itu beda responnya. Jadi ada yang demam, ada yang tidak demam. Nah, tapi kalau demam minum paracetamol aja. Oke, jangan khawatir ya Sobat Sebalai yang mau vaksin, nggak usah takut-takut lagi. Karena kalau teman-teman yang mau vaksin terus ternyata demam, ada paracetamol, tinggal minum paracetamol. Dan jangan lupa, tadi yang bekas vaksinnya tadi dokter bilang nggak boleh dipencet-pencet, cukup dikompres aja ya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih dok. Waktu terbaik untuk Sobat Sebalai yang mau vaksin itu kapan dok? Oke, sebaiknya kalau mau bepergian ke luar negeri, sebaiknya 2 minggu sebelum berangkat sebaiknya sudah vaksin. Itu dari segi medisnya. Jadi pembentukan daya tahan tubuh itu memerlukan waktu kurang lebih 2 minggu. Tapi secara administratif peraturan pemerintah 10 hari sebelum berangkat ke luar negeri atau ke Tanah Suci itu sudah harus vaksin meningitis ataupun vaksin yellow fever jenis yang lain. Oke, berarti waktunya itu sekitar 12-10 hari ya Sobat Balai ya. Wah, seru banget ya bincang-bincang kita hari ini bersama Dr. Efrida. Semoga Sobat-Sobat Sebalai yang masih bingung atau takut yang mau vaksin, nggak takut lagi sekarang ya. Langsung aja Sobat Sebalai yang mau umroh, langsung datang untuk vaksin meningitis atau yellow fever ke kantor Balai Karantina Kesehatan Kelas 2 Pangkal Pinang yang ada di Perkantoran Gubernur Jalan Air Hitam. Saya Tia Katiani pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya. Salam Cikar. Cerdas, integritas, komitmen, akuntabel, responsif. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.